Halo semua, selamat datang di Kokes Podcast Koleselekok Darmanville. Dengan saya Cindy Ngebursian. Oke guys, ini kan sudah memasuki tahun pelajaran baru nih, atau akan memasuki tahun pelajaran baru. Maka dari itu organisasi di sekolah juga pasti akan berganti atau bertukar. Nah, sekedar informasi bahwa kami di SMA YPPK di Luhur ini menyebut organisasi OSIS itu sebagai presidium. Nah, oleh karena itu di sini saya sudah ada dengan salah satu calon wakil ketua presidium tahun ajaran 2024-2025 dengan Halo, perkenalkan nama saya Beatrix Levina Manibui. Biasanya saya dipanggil Vina. Saya dari kelas 10-3 dan saya dari angkatan 37. Halo Vina. Hai. Oke guys, apa kabar Vina? Baik. Puji Tuhan. Vina, saya mau tanya nih. Vina kan presidium itu kan salah satu organisasi. Nah, kalau misalnya Vina berani masuk ke dalam satu organisasi, berarti Vina pasti punya pengalaman berorganisasi hingga membuat Vina berani untuk masuk ke dalam organisasi ini. Apakah Vina memiliki pengalaman? Kalau boleh cerita dong. Pengalaman saya dalam organisasi itu bukan dalam organisasi yang besar-besar. Cuman pernah menjadi bendahara di kelas. Wow, bendahara di kelas berarti kaya nih. Tidak. Yang penting intinya tahan uang lah. Oke. Nah, guys, Vina dia memiliki punya pengalaman organisasi tidak di luar sekolah. Tidak memiliki pengalaman di luar sekolah tapi di dalam sekolah, yaitu di kelas, yaitu sebagai seorang bendahara kelas. Nah, Vina, kamu kan masuk ke dalam presidium atau dipilih ke dalam presidium berarti percaya diri dong. Nah, maka dari itu pasti Vina memiliki alasan atau modal untuk masuk ke dalam satu organisasi ini. Apakah Vina memiliki alasan dan modal? Coba bilang dong. Alasan saya masuk presidium itu untuk lebih meningkatkan kepercayaan diri lagi, terus membangun relasi yang lebih dalam lagi dengan masyarakat yang ada di sekolah. Masyarakat di sekolah ya, berarti teman-teman, guru-guru dan alasan dan modalnya ya bagus lah. Alasannya percaya diri guys. Jadi untuk teman-teman kalau mau masuk presidium atau masuk sebuah organisasi itu ya pasti punya keberanian, karena tidak semua orang memiliki keberanian atau kemauan untuk masuk ke dalam satu organisasi. Nah, oleh karena itu karena Vina punya alasannya percaya diri, pasti Vina punya komitmen dalam sebuah organisasi. Jika Vina menjadi wakil presidium, Vina memiliki komitmen untuk sebagai seorang pemimpin begitu. Komitmen Vina apa? Jika saya terpilih untuk menjadi wakil ketua presidium, saya berkomitmen untuk bertanggung jawab dan melaksanakan apa yang akan menjadi tugas saya nantinya. Wow. Vina ini seorang yang bertanggung jawab ya guys. Seorang perempuan yang bertanggung jawab. Oke guys. Jadi tadi kita sudah dengar bersama-sama bahwa alasan, modal, komitmen yang dimana kalau bisa dilihat itu adalah dasar dari seorang pemimpin. Maka dari itu jika seseorang telah memiliki dasar yang baik dan dasar yang kuat untuk menjadi seorang pemimpin, pasti dia juga sudah memiliki visi dan misi untuk dia akan, jika terpilih menjadi wakil presidium, dia akan memimpin selama satu periode ke depan. Maka dari itu kita boleh dengar bersama-sama visi dan misi dari Vina untuk menjadi visi dan misi Vina untuk menjadi dalam calon wakil presidium ini. Visi dan misi saya yaitu visi saya mewujudkan lingkungan sekolah sebagai tempat nyaman untuk berproses menjadi siswa yang aktif, kreatif, dan inovatif. Kemudian misi saya yang pertama yaitu meningkatkan keikutsertaan siswa dan siswi pada perlombaan akademik dan non-akademik antar sekolah. Yang kedua, memperbanyak acara maupun kegiatan yang ada di sekolah. Dan yang ketiga, menggelar acara pentas olahraga dan seni untuk meningkatkan kepercayaan diri dan mengasah bakat. Acara olahraga dan pentas seni. Nah, kalau misalnya misinya sudah begitu pasti pikirannya sudah ada ke depannya. Kalau boleh tahu salah satu
apa ya, salah satu acara yang akan digelar. Kan kalau misalnya Vina kan sudah membuat misi itu, berarti Vina juga sudah memiliki apa ya, pikiran untuk jika nanti terpilih. Kalau boleh tahu acara apa yang akan Vina lakukan jika terpilih? Saya berencana untuk membuat pertunjukan drama atau seni tampilan musik pada hari pendidikan sebagai petunjuk untuk kita sebagai murid atau siswa bisa menampilkan kreativitasan kita dalam acara itu. Wow, guys, rencana Vina ini sangat baik ya guys. Kalau bisa dilihat tadi membuat acara jika dia terpilih, berarti rencananya sudah ia pikirkan dengan matang. Nah, kalau begitu saya pengen nanya nih, dalam dunia ini kalau bisa dibilang perempuan itu dia tidak mau terlibat begitu dalam organisasi. Karena memang ia terlibat cuma tidak mau apa ya, menonjolkan sifat kepemimpinannya begitu. Biasanya kan perempuan itu lebih memilih menjadi seseorang yang membantu begitu, tapi tidak memimpin. Apa Kak Vina setuju begitu dengan pendapat itu bahwa perempuan itu tidak mau menonjolkan sifat kepemimpinannya? Menurut saya sih dalam beberapa dekade terakhir ini banyak perempuan yang sudah mampu membuktikan bahwa mereka bisa menjadi pemimpin yang sukses dan hebat. Betul. Seorang pemimpin yang sukses dan hebat. Sekarang masuk nih, jika nanti Vina akan terpilih jadi wakil ketua presidium di dalam satu periode yang akan datang. Jika Vina menjadi seorang pemimpin, terus dalam sebuah organisasi itu Vina memiliki pemikiran perbedaan pendapat begitu dengan anggota tim yang lain. Apa yang akan Vina lakukan jika ada perbedaan pendapat? Ya pastinya kami akan bermusyawarah dan meminta pendapat-pendapat dari teman-teman yang lain dan guru-guru yang lain juga agar masalahnya bisa diselesaikan. Oh, berarti libatkan guru juga. Ya, bisa. Nah, karena tadi sudah menggambarkan jika nanti terpilih terus ada konflik. Nah, kalau begitu, dalam sebuah tim itu kan, kalau misalnya mereka sudah susun rencana secara matang, terus tiba-tiba ada pokoknya ada halangan begitu. Nah, terus anggota tim itu kayak patah semangat begitu. Jika Vina terpilih menjadi wakil atau seorang pemimpin, apa yang akan Vina lakukan untuk memotivasi tim untuk berdiri lagi dan tidak patah semangat untuk menghadapi segala tantangan yang ini menghadapi gitu? Ya pastinya saya akan memberikan dia semangat dan membantu dia dan juga mensupport dia agar dia bisa semangat lagi dan bangkit lagi. Guys, Vina ini seorang yang suka memberi semangat. Nah, guys, saya mau tanya ini, jika Vina terpilih menjadi seorang wakil ketua presidium, terus Vina memiliki teman begitu, teman dekat, kerabat, saudara, terus dia melanggar peraturan sekolah. Apakah menurut Vina itu ada rasa toleran tidak untuk dia? Menurut saya dia harus tetap mendapatkan sanksi karena dia sudah membuat masalah. Jadi dia harus menanggung akibat dari apa yang dia perbuat. Betul. Berarti ini ya guys. Jadi untuk teman-teman Vina yang lagi nonton, ingat ya, jika Vina terpilih menjadi wakil presidium, dia tidak akan memilih mau itu teman atau tidak, dia akan secara adil untuk mengadili setiap pelanggaran yang dilakukan. Nah, saya mau tanya nih, setiap pribadi atau jika nanti Vina terpilih menjadi seorang pemimpin, pastikan Vina tidak hanya mempunyai kegiatan kepresidiuman saja, tapi memiliki kegiatan yang lain, yang itu di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Nah, saya mau tanya nih, apa yang akan Vina prioritaskan jika kedua kegiatan antara kegiatan pribadi dan kegiatan kepresidiuman itu bertabrakan? Mana yang Vina akan prioritaskan? Tergantung dari mana yang lebih penting dan mana yang lebih mendesak.
Kalau kegiatan pribadinya masih bisa dilakukan besok atau kapan lagi, saya akan lebih memilih untuk mengikuti kegiatan presidium. Tapi kalau kegiatan pribadinya masalah keluarga atau terjadi sesuatu kepada keluarga saya, maka saya akan lebih memilih untuk mengikuti kegiatan pribadi saya. Vina mengambil keputusan yang sangat baik ya guys. Nah, jadi dari perbincangan kita berdua yang tadi, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya dilihat dari kesiapannya, bukan hanya dilihat dari modalnya untuk menjadi seorang pemimpin, tapi seorang pemimpin itu harus memiliki rasa tanggung jawab dan rasa adil dalam mengambil sebuah keputusan. Maka dari itu kita bisa lihat secara bersama-sama atau bisa dengar secara bersama-sama bahwa tadi Vina itu memiliki sikap tanggung jawab. Nah, untuk itu saya mau bilang kepada teman-teman bahwa nanti sekedar informasi bahwa SMA PPK di Luhur ini pada hari Sabtu nanti ke depan ini akan ada pemaparan visi misi ya. Pemaparan visi misi dari ketua dan wakil ketua presidium. Nah, oleh karena itu saya mau mengingatkan kepada teman-teman bahwa kita sebagai seseorang yang memiliki hak untuk memilih, kita harus menggunakan hak memilih itu dengan baik. Jangan hanya karena teman, jadi kita pilih, tetapi harus lihatlah pemimpin mana yang cocok untuk memimpin kita dalam satu periode ke depan ini. Oke, nah pertanyaan terakhir nih, atau bukan pertanyaan sih. Saya mau tanya nih, atau Vina boleh berikan sedikit tips untuk seseorang yang belum berani untuk masuk ke dalam sebuah organisasi. Tips dari saya untuk masuk ke dalam suatu organisasi pastinya percaya diri dan mau untuk mencoba hal yang baru. Wah, oke guys. Sekian dari perbincangan kami hari ini. Jangan lupa like jika kamu suka, share kepada teman-teman kalian jika ini bermanfaat, dan jangan lupa komen and subscribe. Akhir kata, salam AMDG.